Dan saat setelah kejadian pertandingan itu, Pucuk Umun menambahkan kekuatannya dan memberi ilmu lebih-lebih lagi dan mempersiapkannya secara matang. Di pedalaman Banten, di balik hutan lebat dan jalan berbatu yang tak boleh dilalui sembarangan orang, ada satu wilayah yang tak tersentuh zaman, tempat di mana waktu seolah berhenti, dan hukum adat lebih tinggi dari segala undang-undang. Di sanalah kerajaan yang tak terlihat masih berdiri, yaitu Baduy, dan mereka mempunyai pemimpin yang kuat dan sakti, serta menguasai ilmu-ilmu kanuragan yang sangat hebat. Namanya Raja Pucuk Umun. Raja Pucuk Umun, penguasa Tanah Kanekes, penjaga hukum kuno yang tak tersentuh zaman. Lalu, siapakah tandingannya? Di tengah hutan lebat Kanekes, tersembunyi sebuah perkampungan kecil yang tak boleh sembarang orang memasukinya. Di sana hanya ada 40 rumah. Setiap rumah di Baduy dalam bukan sekadar tempat tinggal. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jumlahnya harus selalu 40. Karena dipercaya, jika satu rumah hilang, maka satu penjaga alam pun akan lenyap. Begitulah ucap mereka. Di Baduy, seorang pemuda tak bisa sembarang keluar dari perkampungan dalam. Ia harus menguasai ilmu terlebih dahulu. Di masa ketika tanah Sunda mulai bergetar oleh datangnya cahaya Islam, dua sosok besar berdiri di ujung takdir yang sama. Satu membawa wahyu dari langit, dan yang satu menjaga hukum bumi dan leluhur. Yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, penyebar Islam dari Cirebon. Maulana Hasanuddin lahir sekitar tahun 1478 Masehi. Dari rahim Syarifah Mudaim dan bimbingan langsung Sunan Gunung Jati, sang wali besar Cirebon. Dengan kebijaksanaan dan dakwah yang damai, beliau menaklukkan hati banyak rakyat, hingga akhirnya mendirikan Kesultanan Banten. Dari situlah Islam mulai bercahaya di tanah Sunda. Namun di pegunungan selatan Banten, ada satu wilayah yang tak tersentuh, yaitu Tanah Kanekes. Tempat Raja Pucuk Umun memerintah dengan hukum leluhur yang sangat ketat. Ketika Sultan Maulana Hasanuddin mendengar bahwa ada satu kerajaan yang masih menolak Islam, beliau tidak langsung mengirim pasukan. Ia datang dengan damai, membawa kitab, bukan senjata. Tapi Pucuk Umun bukan raja sembarangan. Dalam legenda Baduy, dikisahkan bahwa ketika dua tokoh itu bertemu, langit mendung, angin berhenti, dan hutan menjadi senyap. Ketika Sultan Hasanuddin datang ke wilayah Banten Girang, ia menyebarkan Islam dan membangun pengaruhnya. Sementara itu Pucuk Umun, yang memegang wilayah pedalaman dan adat Sunda yang sangat kuat, tidak segera menyerah. Ia menolak doktrin luar yang hendak menggantikan warisan leluhur. Maka timbul perseteruan yang katanya tidak berakhir dengan medan perang besar, melainkan arena adu kesaktian, yaitu mereka sepakat untuk mengadakan adu ayam jago antara pihak Hasanuddin dan Pucuk Umun sebagai pengganti bentrokan besar. Tempat diadakannya di lereng Gunung Karang, atau wilayah netral di selatan Banten. Sebelum digelarnya adu ayam, Sultan Hasanuddin membuat kesepakatan dengan Pucuk Umun, yaitu jika ayam Pucuk Umun kalah, maka Pucuk Umun harus bersedia bersyahadat dan mengizinkan Sultan Hasanuddin menyebarkan Islam di tempatnya. Dan jika ayam Sultan Hasanuddin kalah, maka ia akan berhenti menyebarkan Islam di tanahnya. Dan Pucuk Umun pun menyetujui apa yang dipinta oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Tentu saja, pastinya Pucuk Umun sudah mempersiapkan segalanya. Dan ayam yang Pucuk Umun turunkan untuk beradu pun bukan ayam sembarangan, melainkan ayam yang sudah diberikan ajian-ajian dan ramuan, serta ilmu-ilmu khusus, dan terlatih bertahun-tahun. Berbeda dengan Sultan Maulana Hasanuddin, tidak mempunyai ayam jago khusus dan tidak pernah terpikir sebelumnya. Namun dengan karomah beliau dan pertolongan Allah, Sultan Hasanuddin merubah kelapa tua menjadi seekor ayam jago. Singkatnya, tibalah hari di mana akan digelarnya adu ayam tersebut, dan masyarakat pun sudah ramai hendak menyaksikan. Pertandingan pun dimulai, dan terlihat ayam Pucuk Umun mendominasi pertandingan, namun tidak berselang lama dibalas oleh ayam Sultan Maulana Hasanuddin. Dan pertandingan pun berjalan lama,
Pucuk Umun pun heran kok bisa ayam jago yang sudah ia latih dan diberikan ajian-ajian tidak bisa mengalahkan ayam Sultan Maulana Hasanuddin. Sampai penonton dan Pucuk Umun sendiri merasa bosan karena lamanya pertandingan dan tidak ada yang menang dan kalah. Akhirnya pertandingan pun diberhentikan dengan seri. Pucuk Umun pun berkata, "Karena hari ini tidak ada tang menang dan kalah, kita lanjutkan pertandingan ini minggu depan." Dan disetujui oleh pihak Sultan Maulana Hasanuddin. Dan saat setelah kejadian pertandingan itu, Pucuk Umun menambahkan kekuatannya dan memberi ilmu lebih-lebih lagi dan mempersiapkannya secara matang. Namun berbeda dengan Sultan Maulana Hasanuddin, beliau nampak sedikit galau karena beliau ini bukan tukang adu ayam dan tidak mempunyai ayam jago yang khusus sehingga beliau berpikir, apalagi yang harus dirubahnya menjadi ayam jago. Tapi di saat Sultan Maulana Hasanuddin sedang berpikir dan merenung, datanglah seorang santrinya, bernama Muhammad Soleh atau yang dikenal Gunung Santri sekarang ini. Muhammad Soleh pun bertanya, "Syekh, kelihatannya sedang bingung, ada masalah apa? Barangkali Kulo bisa bantu," ucap Muhammad Soleh. Sultan Maulana Hasanuddin pun menceritakan semuanya. Dan kemudian Muhammad Soleh pun berkata, "Tenang Syekh, tidak usah bingung. Gimana kalau Kulo saja yang jadi ayam jago?" Sultan pun sedikit terkejut. Kemudian Muhammad Soleh pun membaca asma-asma Allah. Dan dengan karomahnya Muhammad Soleh pun seketika berubah menjadi ayam jago. Sultan pun semakin terkejut dan takjub. Dan berkata, "Wah, Masya Allah, keren juga. Sudah sekarang berubah lagi jadi manusia. Alhamdulillah, Syekh ini berkat keberkahan dari jenengan dan ilmu dari jenengan juga." Tibalah hari di mana pertandingan akan digelar. Orang-orang pun mulai berdatangan. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Pucuk Umun datang dengan percaya diri membawa ayam jago kesayangan dan terlatih bertahun-tahun dan tentu dengan tambahan ilmu. Dan Sultan Maulana Hasanuddin dengan senyum ramah membawa Muhammad Soleh yang berubah menjadi ayam. Semua mata memandang ke arena sabung, berjalan dengan sengit. Seperti biasa ayam milik Pucuk Umun memulai pertandingan dengan agresif dan Muhammad Soleh pun terkejut, sehingga beliau terpental ke pojok. Melihat ayam milik Sultan terpental, Pucuk Umun pun girang dan percaya diri bahwa tidak lama lagi ayam milik Sultan akan mati. Alih-alih mati, ayam milik Sultan itu mengeluarkan suaranya dan berkokok. Sontak semuanya terkejut, karena suaranya berbeda dengan suara ayam pada umumnya. Kemudian Muhammad Soleh pun berbalik menyerang ayam milik Pucuk Umun dengan beberapa kali serangan bertubi-tubi tanpa ampun, sehingga terpental, dan matilah ayam milik Pucuk Umun. Dan saat ayam milik Pucuk Umun kalah, maka Raja Pucuk Umun dianggap menyerahkan kekuasaan, atau setidaknya mengizinkan Hasanuddin untuk memegang wilayah Banten Girang dan mendirikan ibu kota baru di pesisir. Sultan Hasanuddin menunduk, tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Islam tidak datang untuk merusak bumi, tapi untuk menjaga keseimbangannya." Dari sanalah kedua tokoh besar itu akhirnya saling menghormati. Namun Pucuk Umun tidak hilang. Ia dan pengikutnya mundur ke hutan, menjaga adat, menjaga wilayah suci.